Maaf mas, aku kan pernah bilang sama kamu, aku gak bisa kalau harus ngurangin kualitas bahan mas. Semua pelanggan juga udah tahu bahan apa yang aku pakai. Yang ada mereka komplain mas. Untung kita dikit kan mas, karena bayar utangnya Lydia mas. Mendingan Lydia yang kurangin kebiasaan berhutangnya itu mas, biar kita juga punya simpanan buat bayar tagihan. Loh, kok malah nyalahin aku sih? Wajar dong kalau aku dapat keuntungan. Kak Johan, dia tuh selalu mojokin aku karena aku tahu dia selalu naikin harga bahan masakan. Kalau aku yang belanja, pasti biayanya nggak sebesar itu, Kak. Lydia, kamu jangan fitnah aku kayak gitu, Lydia. Yaudah. Hari ini, mulai besok biar Lydia yang belanja ke pasar. Kita lihat, apa kita masih bisa berhemat? Tapi mas, nanti Lydia salah pilih bahan mas. Kita nggak bisa asal beli yang murah. Hari ini, aku ini lagi cari cara agar kita bisa dapat untung lebih banyak. Kamu ini gimana sih? Mas, bukan gitu maksud aku. Gak ada. Pokoknya kamu harus turutin apa kata-kataku. Ngerti kamu? Akhirnya, saya terpaksa menggunakan bahan-bahan adik ipar saya, Mbak. Sesuai dugaan saya, bahan-bahan itu kualitasnya kurang bagus. Malah ada yang sudah nggak segar lagi, Mbak. Bumbu-bumbu pun terpaksa saya kurangi takarannya demi berhemat, seperti permintaan Mas Johan. Mereka sadar nggak sih bahwa kelakuan mereka itu kan membahayakan usaha yang sudah kamu bangun selama ini, Mbak Arini? Benar sekali, Mbak. Pelanggan saya satu persatu mulai mengeluh dan kecewa pada saya, Mbak. Mbak, saya kecewa banget ya. Saya pesen catering, kenapa rasanya nggak enak? Hah? Udah gitu nggak higienis lagi. Padahal ini kan buat arisan teman-teman saya. Mana banyak yang sakit perut lagi habis makan. Mbak Arini udah bikin saya malu, tahu nggak? Bu, asal ibu tahu ya, gak ada masalah kok sama masakan catering kita. Orang lain aja suka kok sama rasanya. Kalau soal higienis, jangan-jangan peralatan makan ibu tuh yang gak bersih. Makanya bikin sakit perut. Jadi gak usah so nyalahin masakan kita. Kamu nyalain saya? Udah jelas, itu sayurannya aja kurang segar. Ikannya juga nggak ada bau. Jangan ngada-ngada ya, Bu. Anak saya nggak salah. Oh, pasti ibu komplain karena ibu meminta ganti rugi kan? Gak bisa. Gak ada bukti kalau masakan kita yang salah. Jangan sembarangan bicara kamu. Saya nggak butuh duit kamu. Gengsian loh. Bu, kami minta maaf ya Bu ya. Kami terima keluhan Ibu. Kedepannya kita bakal lebih baik lagi Bu. Hari ini, kamu denger ya. Pokoknya saya udah nggak mau lagi pesan catering dari kamu. Titik. Ibu. Ibu kan pelanggan saya dari lama Bu. Lo tuh ngapain sih pakai ngebujuk pelanggan segala? Mending kita cari pelanggan lain aja, beres kan? Gak segampang itu Lydia. Ini semua gak akan terjadi kalau kamu sama Mama gak nyuruh aku pakai bahan-bahan yang rendah kualitasnya. Terus kamu jadi nyalain Mama sama Lydia, gitu? Nih hari ini udah mulai ngelunjak nih, Ma. Denger kan, Ma? Ma marahin aja, Ma. Ini ada apaan sih? Kenapa semuanya pada tegang? Ini nih, Kak. Arin itu nyalahin aku sama Mama. Padahal yang dikomplain pelanggan catering itu dia. Hari ini, aku sudah bilang berkali-kali sama kamu. Jangan pernah bikin masalah sama Mama dan Lydia. Ngerti nggak sih kamu? Dan mulai hari ini, urusan catering akan diurus sama Mama dan Lydia. Ini catering aku Mas. Bisa sesukses ini karena jerih payah aku Mas. Aku gak akan biarin catering aku hancur Mas. Ngebantah terus. Mas! Aku ini istri kamu, Mas. Bukan binatang yang seenaknya bisa kamu sakitin, Mas.
Pokoknya, aku nggak akan mundur sedikit pun dari usaha catering yang aku rintis dari nol. Saya salut, Mbak. Akhirnya kamu berani melawan dan kamu berani mempertahankan keinginan kamu di depan suami dan keluarganya. Saya benar-benar harus menguatkan diri, Mbak. Setelah kejadian di hari itu, saya mendapat berbagai hambatan dan siksaan yang lebih keras. Arini! Heh, Arini! Gila ya kamu! Seenaknya semua belanjaan aku kamu buang. Udah berani kamu nantangin aku. Aku nggak akan biarin kamu hancurin catering aku lagi ya. Kurang ajar kamu. Berani ya? Berani ya kamu sama aku? Hah? Kamu tuh kurang ajar. Kamu ngapain kamu buang semuanya coba? Itu kan belanjaan aku. Ada apa? Ini Kak, hari ini berani nyerang aku duluan Kak. Mending Kakak kurung aja Kak. Hukum dia Kak. Arini, kenapa sih kamu selalu bikin ulah? Aku bisa kurung kamu di gudang. Hah? Ikut aku. Lepasin, Mas. Aku nggak salah, Mas. Tadi kamu yang nyerang aku duluan, Mas. Udah ikut. Jangan kasih ampun, Johan. Ayo cepet kita Ikut. Lepasin. Aku nggak salah, Mas. Udah ikut. Nurut aja sih. Udah ikut. Gak mau, Mas. Masuk. Ah! Mas, jangan kurung aku di sini, Mas. Diam kamu. Ini hukuman buat kamu. Mas, aku nggak salah, Mas. Jangan kurung aku di sini, Mas. Mas, bukain, Mas.